Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di channel Matematika Senti Purnama CMSDP. Kali ini saya akan membahas bedah soal HOTS, TKA, AKM, SNBT, Olimpiade. Bentuk-bentuk soalnya. Kali ini saya akan bahas trigonometri dalam astronomi. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini planet Saturnus, ini bumi, ini matahari. Kalau kita buat garis, akan terbentuklah segitiga. Nah, trigonometri sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi, karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur pakai penggaris. Pasti dihitung dengan bermain skala-skala dan sudut-sudut, sehingga dapat diestimasi ukurannya secara akurat. Rumus trigonometri sudut ganda digunakan untuk nilai-nilai ukuran sisi akibat sudut-sudut yang tidak istimewa. Meskipun penggunaan kalkulator diizinkan dalam penelitian, namun kalkulator umumnya tidak mampu menangani kasus numeris yang membutuhkan ketelitian tinggi. Karena dalam beberapa kasus numeris, perlakuan tanpa pembulatan adalah metode terbaik. Dalam ilmu astronomi, trigonometri digunakan dalam menemukan jarak antara benda-benda angkasa dan sudut-sudut antar planet. Nah, seperti tadi gambarnya. Ya, sudut-sudut ini. Langsung saya lanjut. Gunakan wacana di atas untuk soal nomor 12 sampai dengan 17 sebagai ilustrasi kegunaan trigonometri dalam keseharian. Langsung aja ke soal nomor 12, lanjutan bagian sebelumnya. Saya bacakan soal nomor 12. Solusi untuk persamaan trigonometri akar 2 sin X dikurangi 1 sama dengan 0 dengan batas X antara 0 2pi atau X lebih besar 0 kurang dari 2pi. 2pi ini apa? 2 kali 180 360 adalah, ini ada opsinya, ada 5 pilihannya. Yang A pi per 2, yang B pi per 4 atau 3 pi per 4, yang C pi per 3 atau 2 pi per 3, yang D pi per 6 atau 7 pi per 6, yang E pi per 4 atau 5 pi per 4. Langsung aja ke pembahasan. Sebelum langkah selanjutnya, ingat, sin X sama dengan sin A, maka X sama dengan A. Jelas ya? Langsung aja kita lanjut ke soal. Akar 2 sin X, tadi akar 2 sin X min 1, kita bentuk seperti ini. Berarti yang tidak punya sin kita pindah. Min 1 kita pindah kanan jadi plus. Ini harus tunggal, nggak boleh ada akar 2. Maka dibagi akar 2. Akar 2 dibagi akar 2, habis tinggal sin X. 1 dibagi akar 2, 1 per akar 2. 1 per akar 2 itu setengah akar 2. Maka kembali lagi kita harus hafal sudut istimewa. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? Ingat, di kuadran 1 yang hasilnya setengah akar 2 adalah sudut 45 derajat. Kuadran mana lagi yang positif? Di kuadran 2. Gimana cara nyarinya? Pakai sudut berelasi, yaitu 180 dikurangi 45. Berapa? 135. Ini wajib hafal ya, sudut-sudut istimewa. Maka jawabannya 45 atau 135. Kita lihat opsinya di sini. O yang B. Ya. Nah, ini. Pi per 4 itu 108 bagi 4. Jadi ketemu 45. 3 pi per 4, 3 kan 180. 540 dibagi 4, ketemu 135. Jelas ya? Lanjut soal
yang ke-13. Saya bacakan. Sesuaikah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kolom yang sudah disediakan? Ini pernyataannya ada 1, 2, 3, 4. Saya bacakan. Yang atas ini pernyataan pertama. Sin X sama dengan 0,5 dengan batas X lebih dari 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Nilai X yang memenuhi adalah 30 derajat. Pernyataan kedua, sin 3X sama dengan 0,5 dengan batasan X lebih besar sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 90. Nilai X yang memenuhi adalah 10 derajat dan 50 derajat. Pernyataan ketiga, tangen X sama dengan min akar 3 dengan batasan X lebih besar sama dengan 0, X kurang atau lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nilai X yang memenuhi adalah 120 derajat. Yang keempat, cos 2X sama dengan min 0,5 dengan batasan X lebih besar daripada 0 derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nilai X yang memenuhi adalah 60, 120, 240, 300 derajat. Langsung aja ke pembahasan. Sebelum pembahasan, kita ingatkan lagi bahwa sin X sama dengan sin alfa atau sin A. Maka penyelesaiannya X1 alfa plus K kali 360 derajat. Kenapa kali 360 derajat? Ini satu periode, satu putaran penuh 360 derajat. Ini di KW 1, di kuadran 1, sin positif. Di kuadran 2, rumusnya apa? Buka kurung 180 kurangi alfa, tutup kurung, ditambah K kali 360 derajat. Ini di KW 2. Nilai sin kuadran 1 dan kuadran 2 nilainya positif. Sekarang untuk cos X sama dengan cos alfa. Maka penyelesaiannya apa? X1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Ini di KW 1 di kuadran 1 nilai cos positif. Di kuadran mana lagi dia positif? Di kuadran 4. Berarti alfanya jadi min alfa. X2 sama dengan buka kurung min alfa tutup kurung plus K kali 360 derajat. Ini di KW 4. Untuk tan X sama dengan tan alfa. X1 sama dengan alfa plus K 180 derajat di KW 1. X2 sama dengan 180 derajat plus alfa plus K kali 180 derajat di KW 2. Jelas ya? Sekarang langsung aja. Oh ya, dengan catatan K-nya anggota bilangan bulat. Langsung aja ke soal nomor 1. Perhatikan. Sin X 0,5. Ini. Sin X sama dengan 0,5. Berapa X-nya? Kita harus ingat karena ini sudut istimewa. Di kuadran 1 yaitu 30 derajat. Atau di kuadran 2 rumusnya 180 kurangi 30, 150. Ini harus hafal ya. Berarti sin yang nilainya 0,5 yaitu 30 derajat sama 150 derajat. Kita lihat benar atau salah. Kita centang ya. Nah, kita centang. Oh, ini jawabannya cuma 30. Harusnya ada 150. Ya, berarti ada 2 yang cuma 1. Berarti ini salah. Berarti sini apa? Tidak dicentang. Nah, itu. Atau kalau kita anggap salah, ya ini saya ketik X gitu aja. Nah, salah berarti. Pernyataan kedua, sin 3X sama dengan 0,5 dengan batasan 0 sampai 90.
Perhatikan nomor 2, sin 3x sama dengan 0,5. Sin berapa yang 0,5? 30. Seperti ini tadi. Nah, ini alfa plus. Berarti di sini 3x sama dengan 30 derajat ditambah K 360 derajat. X sama dengan, kita bagi 3 semua. 3x bagi 3x. 30 bagi 3 10. 360 bagi 3 120. Maka tadi K-nya bilangan bulat, kita coba K-nya 0. X sama dengan 10 ditambah K-nya kita ganti 0. 0 kali 120 sama dengan 10 ditambah 0 kali 120, 0. 0 tambah 10 sama dengan 10. Yang kedua perhatikan di sini. Nah, ini 180 kurangi sudutnya. Nah, di sini loh, 3x sama dengan, dari mana 180? Kok sini 150? 3x sama dengan 180 kurangi 30. Lalu sebelum di sini bisa saya ketik sini ya supaya jelas. Misal nah, ini ya, ini 3x sama dengan, nah, 180 dikurangi 30 ditambah K dikali 360. Nah, saya geser dikit. Nah, ini. Nah, ini 180 kurangi 30, 150. Jelas ya? Ini saya kasih panas, saya pinjam di sini. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, 3x sama dengan 150 plus K 360. Kita bagi dengan berapa? 30. 3 bagi 3 habis. 150 bagi 3 50. 360 bagi 3 120. Maka masukkan K-nya 0. Ya, masukkan K-nya 0. X sama dengan 50 plus 0 kali 120 sama dengan 50 ditambah 0 sama dengan 50. Maka HP-nya 10,50. Jangan lupa ya, satuannya derajat. Sampai sini jelas ya. Maka yang nomor 2 kita lihat, benar nggak ini? Oh iya benar. Berarti kita centang ya. Kita centang. Yang kayak gini kita anggap salah ya. Lah, nomor 3 sekarang. Tan X sama dengan min akar 3 dengan batasan 0 sampai 360. Langsung aja ke penyelesaian nomor 3. Tan X sama dengan min akar 3. Ini kebetulan sudutnya istimewa. Kita harus hafal 0 sampai 360. Yaitu langsung aja 120 sama 240. Kita lihat benar atau salah ini. Oh, cuma satu, harusnya ada 240. Berarti kita kasih X, salah. Yang keempat, cos 2X sama dengan min 0,5. Yang keempat. Nah, maka ini
Gak bisa langsung seperti ini. Karena apa? Sudutnya rangkap 2. Maka kembali ke sini. Ingat rumusnya ini. Lah yang ini. Paham ya? Langsung aja saya kerjakan sini. Cos berapa yang min setengah? Yaitu 120. Berarti 2x sama dengan 120 derajat ditambah K 360 derajat. Kita bagi 2, 2x bagi 2x, 120 bagi 2, 60. 360 bagi 2, 180. Tinggal kita masukkan K-nya. Masukkan K0. X sama dengan 60 ditambah 0 kali 180 sama dengan 60. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 60 ditambah 1 dikali 180 sama dengan 240. Untuk yang kedua, kita cari cos berapa yang min 0,5 atau min setengah, yaitu 240. 2x sama dengan 240 plus K kali 360. Kita bagi 2, 2x bagi 2, X 240 bagi 2, 120. 360 bagi 2, 180. Sama dengan tadi, K-nya saya masukkan 0. Maka ketemu X sama dengan 120 ditambah 0 dikali 180 sama dengan 120. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 120 ditambah K-nya kita ganti 1 dikali 180 sama dengan berapa? 300. Sekarang jawabannya apa? Berarti kita urutkan dari yang kecil. 60 terus 120, 240, 300. Berarti kita centang di sini. Kita lihat di sini. Seret. Oh iya, ada semua. Berarti kita centang. Bukti tadi nomor 13 ada 4 pernyataan. Jelas ya? Mudah sekali ya. Saya lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 14. Perhatikan 14 juga sama, ada pernyataannya. Nggak jauh beda di sini. Cuma bedanya ini ya, sama. Saya bacakan dulu soal nomor 14. Sesuaikah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kolom yang sudah disediakan? Pernyataan pertama, diketahui sin alfa 1/5 akar 13 sudut lancip. Nilai cos 2 alfa sama dengan min 1/25. Pernyataan kedua, selesaikan ya dari cos 2x dikurangi sin x sama dengan 0 dengan batasan x lebih besar sama dengan 0, x kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 30 derajat. Pernyataan ketiga, diketahui buka kurung A ditambah B tutup kurung sama dengan pi per 2 dan sin A kali sin B sama dengan 1/4. Nilai dari cos buka kurung A min B tutup kurung sama dengan 1/2. Langsung aja ke pembahasan ya. Cos 2A yaitu rumusnya 1 min 2 sin kuadrat. Jelas ya? Kita lihat tadi soalnya di sini. Oh, sinnya 1/5 akar 13. Maka kita substitusi ke sini. Seret. Nah ini 1/5 ya. Akar 13 kuadrat berapa? 13. 1/5 kuadrat berapa? 25. Maka hasilnya 13/25. Maka cos 2x sama dengan 1 min 2 buka kurung 13/25 tutup kurung sama dengan 1 min 2 kali 13 26/25 sama dengan 1 min 26/25
ketemu min 1/25. Maka cos 2A sama dengan 1 atau min 1/25. Kita lihat, benar enggak ini? Oh iya betul. Berarti kita centang di sini. Nah, itu ya. Kita bahas pernyataan yang kedua. Cos 2x min sin x sama dengan 0. Perhatikan sini. Cos 2x min sin x sama dengan 0. Cos 2x min sin kita pindah kanan. Jadi plus sin x. Cos 2x sama dengan, kita pakai sudut berelasi. Sin x itu sama dengan cos 90 min x. Ini sudah ada rumusnya ya. Berarti cos sama cos-cosnya hilang. 2x sama dengan 90 min x plus K 360. Min x kita pindah kanan atau kita tarik ke kiri. Jadi plus 2x tambah x, hasilnya 3x. Sama dengan 90 plus K kali 360. Kita bagi 3 semuanya. 3 bagi 3, habis tinggal x. 90 bagi 3, 30. 120 bagi 3, 120. Maka x sama dengan 30 ditambah K kali 120. Seperti yang di atas tadi, kita masukkan K-nya, maka ketemulah 30 derajat sama 150. Lu kok bisa 30? Coba K-nya kita ganti 0. 0 kali 120, 0 ditambah 30, 30. Yang ini K-nya kita ganti 1. 1 kali 120, 120 tambah 30, 150. Kita lihat sih, bener nggak ini jawabannya? Oh, cuma 30. Padahal jawabannya ada 2. 30 sama 120. Maka ini salah ya. Kita kasih tanda X. Nah, pernyataan yang ketiga. Diketahui A plus B sama dengan pi per 2. Dan sin A kali sin B sama dengan 1/4. Nilai dari cos buka kurung A min B tutup kurung sama dengan 1/2. Langsung aja ke pembahasan. Nah ini tadi diketahui A plus B 90. Berarti kalau saya tulis di sini A plus B sama dengan pi per 2, itu saya tulis 90 ya. 90. Nah ini. Terus kiri dipasang cos, kanan dipasang cos. Apa rumusnya cos A plus B? Yaitu cos A cos B min sin A sin B. Berapa cos 90? 0. Maka cos A cos B sama dengan min sin A sin B, kita seret kanan. Jadi positif. Maka jadilah apa? Cos A cos B sama dengan min sin A sin B. Berapa sin A sin B ini diketahui? Kita lihat. Oh, sin A sin B 1/4. Maka cos A cos B sama dengan juga 1/4. Yang diminta cos A plus B. Apa rumusnya cos A plus B? Cos A kali cos B min sin A kali sin B. Berapa tadi cos A cos B nya? 1/4. Min berapa sin A sin B nya? Juga 1/4. Maka cos A plus B sama dengan 1/4 dikurangi 1/4 sama dengan 0. Kita lihat benar nggak ini? 0. Oh salah, kita kasih X. Harusnya 0 ya, bukan 1/2. Jelas ya? Kok jelas, saya lanjut ke soal nomor 15. Ini saya besarkan dikit. Nah,
Nah itu. Jika A adalah sudut lancip yang memenuhi 2 cos kuadrat A sama dengan 1 plus 2 sin 2A, maka tan A adalah opsinya ini ya, A min akar 5, B min 2, C min 2 min akar 5, D negatif 2 plus akar 5, E 2. Pembahasan. Nah ini 2 cos kuadrat A sama dengan 1 plus 2 sin 2A. Satunya saya seret ke kiri jadi min, maka jadi 2 cos kuadrat A min 1 sama dengan 2 sin 2A. Lah 2 cos kuadrat A min 1 itu sama aja dengan cos 2A. Maka saya bagi dengan 2 cos 2A. Cos 2A lari ke sini. Maka hasilnya ya kalau saya tulis di sini, nah ini jadi sin 2A. Sinnya kecil ya, sinnya kecil, sinnya kecil, sama dengan ya tadi saya bagi cos ya, langsung di sini dibagi nah dibagi cos 2A. Nah cos 2A-nya dibagi ini 1/2. Lah, sin 2A per cos 2A itu sama aja dengan tan 2A. Tan 2A sama dengan setengah. Apa rumusnya tan 2A? Yaitu 2 tan A per 1 min tan kuadrat A sama dengan setengah. Kita kalikan silang. 2 kali sana berarti 2 kali 2 4 tan A. Ini kali silang sini, apapun kali 1 hasilnya apapun, maka 1 plus atau ini kali sini ya, jadi ini 4 tan A sama dengan 1 min tan kuadrat A. Kita kumpulkan tan kuadrat seret kiri jadi plus tan kuadrat A ditambah 4 tan A 1 seret kiri jadi min 1. Maka jadilah persamaan kuadrat tan kuadrat A ditambah 4 tan A dikurangi 1 sama dengan 0. Maka kita cari akar-akarnya. Ingat rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 2A. Kita lihat di sini ya. Berarti sini A-nya 1, B-nya 4. Kalau 1 di sini bawahnya A, ini B, ini C. Nah, kalau kita urutkan 1 yaitu ini, B-nya empat yaitu ini, C-nya min 1. Kita masukkan rumusnya. Min B jadi ini min 4 plus minus akar B kuadrat ya, 4 kuadrat 16 min 4 kali A kali 1 kali C, C nya min 1 dibagi 2A 2 kali 1. Ketemulah ini sama dengan min 4 plus minus akar 20 per 2 sama dengan min 4 plus minus akar 20. Kita sederhanakan
20 itu 4 kali 5. Akar 4 berapa? 2. Maka akar 20 sama dengan 2 akar 5. Kalau kita selesaikan semuanya, sama dengan min 4 plus minus 2 akar 5 per 2. Kita bagi semua dengan 2. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Maka jawabannya tan A min 2 plus minus akar 5. Option yang D. Oh iya. Ya. Yang D sama yang C ya. D sama yang C. Ini saya lanjut. Soal berikutnya nomor 16 juga ada pernyataan semuanya. Berilah centang pada pernyataan yang benar di bawah ini dan beri lebih dari 1 jawabannya. Pernyataan pertama, 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Dengan X interval lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 180 derajat. Maka nilai X yang memenuhi adalah 60 derajat. Pernyataan kedua, solusi X yang memenuhi akar 3 tan X min 1 sama dengan 0. Dengan interval X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 180 derajat adalah 30 derajat. Pernyataan yang ketiga, himpunan penyelesaian dari cos kuadrat X min 2 cos X min 3 sama dengan 0. Dengan interval atau batasan X lebih besar sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 180. Nah, pernyataan yang keempat, selesaian yang memenuhi sin 3x ditambah sin x sama dengan 0 dengan batasan interval X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil atau kurang dari 360 derajat adalah 90 derajat. Langsung aja ke pembahasan, nggak lama-lama ya. Nomor 1 atau pernyataan 1, perhatikan. Nah ini ya, 2 cos X plus 1 sama dengan 0. Maka 2 cos X sama dengan min 1. Cos X sama dengan min setengah. Cos berapa yang min setengah? 120. Kenapa kok cuma 1? Karena X-nya dibatasi antara 0 sampai 180. Hanya di kuadran 1 sama kuadran 2. Kuadran 1 nilai cosnya positif. Kuadran 2 nilai cosnya negatif. Berarti jawabnya ada di kuadran 2, 120. Kita lihat. Nah ini tidak tercentang karena apa? Salah, ini jawabannya 60. Harusnya 120. Pernyataan yang kedua, akar 3 tan X min 1 sama, kita pindah min 1 jadi plus, tan X sama dengan seperakar 3. Seperakar 3 sama dengan sepertiga akar 3. Kita lihat batasannya 0 sampai 180. Berarti kuadran 1 sama kuadran 2. Kuadran 1 nilai tan positif, kuadran 2 nilai tan negatif. Maka jawabannya yang 30. Karena ada 2, di kuadran 2 nilainya juga sepertiga akar 3, yaitu 150. Tapi nilainya negatif, maka X-nya 30 derajat. Kita lihat. Oh iya, kita centang 30 derajat. Betul. Pernyataan yang keberapa ini? 1, 2 cos kuadrat ini ya. Ya. Cos X min 3 buka kurung tutup kurung. Buka kurung tutup cos X plus 1 tutup kurung sama dengan 0. Ini dari mana ini? Kita lihat soalnya. Oh, soalnya ini cos kuadrat X min
2 cos X min 3 kita faktorkan. Karena kuadrannya cos X kita pasang di sini. Siapkan kurungnya, ini cos X, ini cos X. Belakang ini faktor dari min 3. Kalau dikali min 3 dijumlah min 2. Cari 2 bilangan. Kalau dikali min 3 dijumlah min 2. Dikali dulu ya. Berarti hasilnya min 3 sama 1. Min 3 kali 1 min 3. Min 3 ditambah 1 min 2. Jelas ya faktornya? Cos X min 3 dikali cos X plus 1 sama dengan 0. Cos X min 3 sama dengan 0. Cos X sama dengan 3. Cos X plus 1 sama dengan 0. Cos X sama dengan min 1. Kita perhatikan sini. Apa ini TM? Tidak memenuhi. Karena apa? Nilai cos terbesar 1, terkecil min 1. Nah, ini 3. Tidak ada X yang memenuhi. Maka tinggal kita lihat yang kanan. Cos X sama dengan min 1. Cos berapa yang min 1? 180. Jelas ya? Kita lihat ini 180 enggak ini? Oh iya betul, kita centang. Langsung ke soal atau pernyataan yang keempat. Sin 3X ditambah sin X sama dengan 0. Langsung aja kita ketik KB. Sebelum masuk ke sini, ingat-ingat dulu rumusnya. Sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A plus B bagi 2 kali cos A min B dibagi 2. Berarti sampai sini 3X ini A, X-nya ini B kita masukkan. 2 sin 3X plus X dibagi 2. Ya. Nah ini salah ketik ya. Ini harusnya cos. Berarti sampai sini 3X tambah X bagi 2, 2X. 3X kurangi X bagi 2, X. Maka jadinya 2 sin 2X cos X sama dengan 0. Bagi 2 semua habis. Tinggal apa? Sin 2X sama dengan 0 atau cos X sama dengan 0. Kita cek cos berapa aja ini X-nya? 0, 90, 180, 360. X yang sini cos berapa aja yang 0? 90 sama 270. Kita lihat penyelesaiannya. Apa penyelesaiannya? Cuma 90. Padahal jawabannya banyak sekali ini ya. Berarti apa? Tidak dicentang. Jelas ya? Nomor 16. Kalau jelas, mantap sekali ya. Kita lanjut nomor 17. Saya bacakan soalnya. Nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri cos 4X min cos 2X sama dengan 0. Dengan batasan X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 90 derajat. Ingat rumus ini sebelum masuk ke pembahasan. Cos A min cos B sama dengan min 2 sin A plus B dibagi 2 sin A min B dibagi 2. Maka 4X ini A-nya, 2X ini B kita masukkan. Min 2 sin 4X tambah 2X per 2 dikali sin 4X kurangi 2X per 2 sama dengan 0. Nah lanjut. 4X tambah 2X 6X bagi 2 berapa? 3X. 4X kurangi 2X, 2X bagi 2 apa? X. Maka ini hasilnya min 2 sin 3X sin X sama dengan 0. Kita bagi min 2. Min 2 bagi 5 habis, 0 bagi min 2, 0. Maka jadi sin 3X sin X sama dengan 0. Berarti sin 3X sama dengan 0 atau sin X sama dengan 0. 3X1 sama dengan 0 ditambah K kali 360 derajat. Kita bagi 3, 3 bagi 3 habis, tinggal X1, 0 bagi 3 habis, 360 bagi 3, 120. Maka K-nya kita masukkan 0. 0 ke 120,
maka X-nya ketemu 0. Nah, kita lihat batasannya sampai mana ini. 0 sampai 90. Kalau kita masukkan 1, 120. Berarti cukup banyak 0 ya. Sekarang kita geser ke sin X. Sin X sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah K 360 derajat. X sama dengan K dikali 30 derajat. Kita ganti K-nya 0. 0 kali 360, 0, maka X-nya 0. Kita ganti 1, 360. Ganti 2, 720. Padahal batasnya cuma 0 sampai 90. Maka hasilnya atau jawabannya X-nya sama dengan berapa? 0. Nah, kita lihat yang persamaan berikutnya. Ya, yang di atas tadi. Kalau ini X alfa, ini berarti apa? 180 kurangi alfa. Berarti 3X sama dengan 180 kurangi 0. Ditambah K dikali 360 derajat. Ya. Nah, ini kalau bingung, daripada scroll ke atas, saya lihatkan yang ke atas ya. Seret. Nah, ini tadi. Yang ke atas tadi, ingat rumusnya. Seret. Nah, ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Nah, saya tarik ke sini, saya bawa ke bawah. Ya. Saya tarik ke bawah. Nomor 17. Nah, yang ini penyelesaiannya ya. Nah ini alfa plus K kali 360 yang kedua, buka kurung 180 min alfa. Maka seperti ini. Kita bagi semuanya ya. Kita bagi 3, 180 kurangi 0, 180 dibagi 3, 60. 360 bagi 3, 120. K kita masukkan. K0 ketemu 60. Maka untuk yang sampingnya ini sama, kita kurangi. Nah, alfanya kan juga 0. Tapi ini X 180 kurangi 0, yang ini 180 plus K kali 360. Kenapa kok TM? Kalau K-nya kita masukkan 0, 0 kali 360, 0 tambah 180, 180. Padahal sini batasnya berapa? Kita lihat. Batasnya 0 sampai 90. Maka TM. Jadi dari 4 penyelesaian ini, X-nya 0, X-nya 0, X-nya 60, X-nya tidak memenuhi. Berarti jawabannya apa? 0 derajat sama 60 derajat. Jelas ya? Sampai di sini saya akhiri. Pelajari terus karena trigonometri banyak rumus-rumus yang dahsyat dan perlu dimengerti dan dipahami. Tidak perlu dihafal. Kalau kalian ngerti, pahami, insya Allah itu akan hafal dengan sendirinya. Saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa ikuti terus channel Matematika Sen Dwi Purnama CMS DP. Ikuti terus ya, jangan sampai ketinggalan.